Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk hari ini tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan besok tanggal 29 Juni 2022. Pada saat saya bahas masih sesi satu break ya. Jamnya sekarang jam 12.42 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tujuannya saya bahas pada waktu sesi satu break adalah nanti setelah saya bahas, saya upload videonya di YouTube. Jadi Anda bisa nonton, ada keputusan sebelum marketnya tutup, apakah Anda mau jual kalau misalnya sudah punya ya, atau pasang trading stopnya atau stop loss. Kemudian kalau belum punya, kalau misalnya mau buy atau trading buy, Anda punya kesempatan untuk beli ya, seperti itu ya. Jadi saya bahasnya pada saat sesi satu break ya, bukan penutupan ya kali ini ya. Saya mulai langsung. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua 8 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dengan BBCA, atau di sini adalah Bank Sentral Asia ya. Jadi sebenarnya BBCA ini sudah sering banget saya bahas ya di analisa saham harian dan juga di analisa saham mingguan, bahwasanya memang statusnya sekarang ya, memang dia lagi testing area supportnya di 7175. Tapi saya perhatikan di sini ini sideways-nya lumayan menarik ya kalau mau buy on weakness ya. Setiap kali kalau dia dekat di 7175 menurut saya sih menarik ya, seperti itu ya kalau mau buy on weakness, karena dia sideways-nya sekitar area 7250 sampai dengan 7750-an ya, atau 7600 di sini ya. Minimal ya targetnya di sana. Jadi kalau mau buy on weekly sekarang boleh saja, atau tunggu sekalian nanti kalau menjelang penutupan dia sudah berhasil naik ke atas 7350, atau besoknya kalau dia berhasil naik ke atas 7350, boleh buy-nya bertambah aja setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, boleh tambah lagi atau average up ya. Memang kalau dilihat dari volumenya ini cenderung masih lesu ya volumenya ya. Tapi kalau kita bicara mengenai testing support, kalau volumenya cenderung rendah, berarti ada kemungkinan supportnya masih tertahan ya, seperti itu ya. Kalau misalnya volumenya tiba-tiba tinggi ya ada kemungkinan area supportnya bisa saja ditembus ke bawah, tapi belum tentu juga ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah selama dia bertahan di atas 7175 untuk BBCA masih cukup bagus peluangnya kalau mau buy sekarang, trading buy ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Boga. Jadi untuk Boga ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 7350. Memang trennya ini jangka pendeknya dia masih cenderung downtrend ya. Walaupun ini sudah mulai rebound naik lumayan ya, sampai dengan sesi satu break ini lumayan naiknya ya. Kalau saya bilang sih kalau mau buy sekarang lebih baik tunggu aja, kalau dia naik ke atas 1350 kita buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1360 tambah lagi, naik ke atas 1380 tambah lagi atau average up ya. Target price-nya sekitar 1405 sampai dengan 1420. Kalau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ya boleh aja. Memang dia nanggung ya di tengah-tengahnya antara 1295 dan 1350. Kalau mau buy on weakness tunggu di 1295. Artinya kalau dia turun di banyak 1295, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1295, di sanalah kesempatan kita untuk buy atau average up ya. Jadi maksud saya bukan average up, buy on weakness ya, kalau dia berhasil naik ke atasnya, ini area buy on weakness-nya. Tapi perlu saya tekankan lagi, ini trennya jangka pendeknya masih cenderung downtrend ya, MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Lebih baik saran saya sih tunggu aja kalau dia naik ke atas 1350 kalau mau buy ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya untuk Pegas. Jadi kalau Pegas di sini memang secara sekilas ini ada pattern yang kurang lebih ya seperti double top ya. Tapi pattern ini sebenarnya belum terbentuk ya. Kalau kita bicara mengenai pattern double top itu biasanya patternnya untuk reversal ya. Tapi nggak pasti dia pasti berbalik arah downtrend, enggak ya. Yang perlu diingat di sini selama dia bertahan di atas 1600 masih cukup bagus. Area buy on weakness sudah saya sebutkan di 1640. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya atau nyentuh tapi dia berhasil rebound besoknya ya. Nah, di sana kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 1700 boleh tambah lagi atau average up. Mungkin ada nanya, lupa Sunar, sesi satu break ternyata dia gagal bertahan di atas 1700. Ya, yang penting selama dia bertahan di atas 1640, maksimum stop loss di 1600, untuk Pegas ini masih cukup bagus ya. Memang dia cenderung konsolidasi lebar antara range-nya 1600 dengan 1800. Jadi sideways istilahnya ya, di jalur uptrend-nya. Jadi kalau mau trading buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap. Kalau dia naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Karena kalau ini turun di bawah 1600, target price-nya untuk berdasarkan chart patterns-nya ya, berdasarkan pola dari double top, dia bisa testing area bawah sekitar 1400-an ya, 1405 sampai dengan 1430-an. Jadi lumayan jauh ya seperti itu ya. Ya bukan berarti saya mendoakan atau mengharapkan turun, enggak ya. Saya harapkan masih tetap kuat naik ya.
seperti itu ya. Memang tes area konsolidasinya. Kurang lebih seperti itu untuk Pegas. Berikutnya untuk BP. Nah, untuk BP ini dia cenderungan jangka pendeknya masih downtrend, tapi jangka menengahnya ini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Karena MA20-nya masih mengarah ke atas, walaupun dia yang terakhir candle-nya masih di bawahnya MA20. Nah, kalau mau buy on weakness sekarang, ini sudah saya sebutkan di area 106. Artinya, kalau dia turun bayar 106 ya, seperti sekarang ya. Kemudian dia berhasil naik ke atas 106. Jadi, menjelang penutupan, kalau dia masih bertahan di atasnya 106, boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 118 tambah lagi, naik ke atas 130, boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 150. Nah, kalau kita perhatikan ini ada chart pattern seperti rounding bottom ya. Ini kalau berdasarkan target price-nya untuk chart pattern-nya itu target price-nya di 180. Jadi selama bertahan di atas 106 dia masih ada harapan ya. Kalau buy sekarang pasang stop loss-nya atau yang sudah punya ya pasang stop loss-nya di 105, maksimum di 94. Kurang lebih seperti itu untuk BP. Jadi buy-nya bertahap aja. Strateginya masih tetap sama ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Bisa pakai acuan garis-garis yang sudah saya berikan atau pakai acuan presentasi ya. Jadi maksimum stop loss 10% ya. Tapi idealnya maksimum sih 8% aja. Kalau 10% sih terlalu jauh mungkin ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk emiten Tower. Tower sudah pernah saya bahas juga di rekomendasi saham harian ya. Jadi target 1040 sudah tercapai. Nah, kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Apakah nanti bakalan koreksi Pak Sunar? Kalau misalnya Anda takut koreksi ya, Anda tunggu aja buy on weakness di area sekitar 1000 ya, seperti itu ya. Jadi artinya buy on weakness itu kalau misalnya dia koreksi atau pullback ya istilahnya ya, turun bayar 1000, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1000 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, kemudian dia kalau naik ke atas 1040 kita boleh tambah lagi atau average up. Yang mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 1085, boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di 1130 dan 1170. Memang sejauh ini jangka pendeknya uptrend-nya masih cukup bagus ya. Walaupun setelah kalau kita lihat mundur ke belakang, jangka panjangnya ini sebenarnya trennya masih cenderung konsolidasi di bawah ya. Ini masuk lagi ke area sideways-nya. Sebelumnya dia sideways di area sekitar 1000 sampai dengan 1085 atau 1100-an ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Perlu dicek juga apakah ada aksi korporasi, silakan dicek. Kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Karena terus terang aja saya nggak baca beritanya, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Cukup ya. Berikutnya untuk UNTR. Nah, UNTR ini sebenarnya masih cukup menarik, dia sideways ya. Memang secara MA20-nya dia masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20. Kalau mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan di 28475, 30300 dan 31875. Jadi area buy on weakness itu maksudnya kalau dia turun kemudian dia berhasil rebound atau naik ke atas ya, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Memang kalau kita perhatikan di sini, oh Pak Sunar, ini sebelumnya dia turun kemudian berhasil naik, ternyata gagal. Ya kalau gagal selalu pasang trailing stop-nya ya, seperti itu ya. Karena terus terang aja di sini ya, untuk UNTR selama dia bertahan di atas 28475 sebenarnya masih ada harapan ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan 100 rupiah kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up, atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 30.300 tambah lagi, naik ke atas 31050 tambah lagi atau average up. Jadi cenderungan masih sideways di jalur uptrend-nya. Tapi ini masih cenderung lemah ya. Sideways-nya lemah dalam arti harganya masih di bawahnya MA20-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dikurangi aja money management-nya, jangan terlalu banyak ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk UNPR. UNPR masih konsolidasi di atas ya. Sideways ya. Sideways-nya sudah saya sebutkan, selama dia bertahan di atas 4710 sebenarnya masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 5125. Kalau yang mau buy high sell higher, kalian tunggu breakout 5125 boleh silakan ya. Naik ke atas 5275 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 6000. Memang ini agak jauh ya. 5275 ke 6000 ini jauh. Kalau misalnya di tengah-tengahnya mau tambah lagi atau average up bisa pakai acuan di sini ya. 5500 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5500 boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih strateginya seperti itu. Mau buy sekarang boleh tapi buy-nya bertahap. Kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Di sini stop loss-nya bisa pasang 4710 ya. Maksimum di 4600 di swing low-nya di sini ya. Swing low tanggal 13 Juni. Jadi selamat di atas 4600 sebenarnya untuk Unilever masih cukup bagus. Kalau misalnya tunggu di bawah
Ya tunggu aja di 4340 atau 3800. Ya bukan berarti saya mendoakan turun, enggak ya. Saya tidak pernah mendoakan turun. Kalau sudah naik jangan didoakan turun. Hanya karena Anda ingin beli kemudian Anda doakan turun, jangan ya. Memang kadang-kadang di grup saya ada yang bilang gitu ya. Kalau saran saya sih boleh aja kalau Anda berpikiran mau beli murah tunggu di bawah, boleh aja. Tapi nggak perlu mengatakan diharapkan turun atau didoakan turun, jangan ya. Karena sudah ada yang beli di bawah, ya kan, tujuannya untuk invest, mungkin mau beli motor baru, ya kan, mau menyekolahkan anaknya atau mau beli HP baru atau untuk keperluan tertentu ya. Misalnya untuk keperluan untuk umroh, naik haji dan lain-lain ya. Ya kan kasihan kalau didoakan turun ya, hanya karena Anda belum punya sahamnya. Market selalu kasih kesempatan. Salah satu acuannya ya kita boleh pakai MA20. Jadi kalau dia koreksi di bawah MA20 ya ini kan sideways ya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Selama uptrendnya ini masih cukup bagus, arahnya masih ke atas ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk Unilever ya. Bentar, ini 7 saham, satu lagi untuk TCPI. TCPI masih cenderung konsolidasi ya. Area buy interest-nya saya gambarkan ada 3 ya. 10.175, 11.000 yang di atas dan 9.400. Mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja. Memang ini kecenderungannya masih sideways ya. Kalau dilihat dari MA20-nya secara gampangannya ini masih cenderung mendatar, tapi ini di jalur uptrend-nya. Jadi belinya bertahap aja kalau mau beli sekarang atau tunggu di area 10.175 maksimum di 9.400 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 9.400 lebih baik sih jual dulu semuanya ya. Jangan sekali-sekali buy on weakness kalau di bawahnya 9.400. Kalau buy on weakness di 9.400 itu artinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya ya. Kemudian kalau naik kita average up di mana, itu mudah banget ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk sesi pertama. Untuk bagian pertama nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Saya akan bahas di bagian kedua, Mari, ABBA, Medco, ESA, Wika, WSKT, PTPP, dan ADI ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Tetap semangat ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.